go to work. Be safe. Clear shot. Halo Wong, apa kabar hari ini? Masih saya dengan Mr. K, bukan P. Semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Sekarang gajian, besok bayar utang, belum ganti bulan, gajian sudah menghilang. Apakah seperti itu harus dipertahankan? Seperti biasa, Wong saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua ini dengan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul 12 Round yang rilis pada tahun 2009. Film ini dibintangi oleh pemain WWE yaitu John Cena. Siapa sih yang nggak tahu John Cena? Menceritakan tentang seorang polisi yaitu John Cena yang harus mengejar seorang mafia yang sudah lama menjadi buronan. Bagaimanakah nasib mafia itu dengan John Cena? Tertangkap, meninggal, atau dan lain-lain? Seperti apa kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah, masa enggak? Inilah kisahnya, Wong. Di awal scene film terlihat para anggota FBI sedang sibuk menangkap mafia penjual senjata ilegal bernama Jemon. Agar masuk dalam perangkap, FBI harus memancing menggunakan napi untuk bertransaksi. Namun si napi tersebut malah kabur dan bekerja sama dengan Jemon. Tentu saja hal ini membuat FBI harus kewalahan karena misinya telah gagal akibat si napi kabur dengan Jemon. Lalu FBI ini meminta tolong kepada dua polisi agar membantunya mengejar Jemon dan si napi tersebut. Dua polisi ini bernama Dono dan Hank. Dengan gerak cepat, pastinya polisi ini siap membantu FBI yang membutuhkannya. Saat OTW, si napi ini memamerkan dan memperlihatkan sebuah senjata mahal dan sangat bagus kepada Jemon. Tanpa pikir panjang, si napi ini segera dihabisi oleh Jemon agar senjata mahal tersebut dapat dia miliki. Setelah kejadian itu, Jemon yang sudah dihantam mobil ceweknya, Jemon pun pindah ke dalam mobil ceweknya dan segera pergi kabur. Terlihat dua polisi tadi, Dono dan Hank, yang masih sibuk mencari keberadaan Jemon berada. Ketika berada di pertigaan Dolly dan berhenti di lampu merah, kebetulan Dono bersebelahan dengan mobil cewek Jemon. Karena cewek Jemon yang sangat bening, akhirnya Dono dan Hank memberhentikan untuk memeriksanya. Ternyata di dalam mobil itu hanya ada cewek Jemon saja. Karena Dono bukan polisi kaleng-kaleng, Dono meminta agar membuka bagasi mobil belakang. Lah, disitulah Jemon bersembunyi. Di sini Hank harus tertembak, namun untungnya ia masih berhasil selamat. Setelah Dono memanggil ambulan, dia pun harus meninggalkan Hank untuk melanjutkan pengejaran pada Jemon dan ceweknya. Tidak tahu jelasnya bagaimana, tiba-tiba polisi Dono menarik perahu ke tengah jalan untuk menghadang laju mobil cewek Jemon. Ini kan daratan ya, kok ada perahu di atas daratan? Setelah mobilnya terguling, dengan gerak cepat Jemon menodong agar tidak lari lagi. Namun di sini cewek Jemon tiba-tiba masih ingin melarikan diri dari kejaran polisi Dono. Akhirnya dia pun harus keseruduk bus antar kota dalam provinsi. Dan akhirnya cewek Dono pun meninggal. Hal ini membuat Jemon sangat marah besar dan mengancam polisi Dono, di mana dia akan membalaskan dendamnya atas kematian ceweknya setelah Jemon keluar dari penjara. Tidak terasa kejadian itu sudah berjalan 2 tahun saja. Terlihat polisi Dono sekarang sudah hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Istrinya yang bernama Molly, pagi itu Molly akan berangkat kerja. Namun saat itu Dono tidak bisa mengantar Molly karena Dono harus membenarkan saluran air yang rusak di rumah mereka dan menyuruh untuk mengojek saja. Tiba-tiba Dono mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Awalnya telepon itu tidak diangkat karena Dono mengira itu adalah tagihan pinjol.
Tetapi ketika diangkat, ternyata yang menelepon adalah Jemon dengan mengatakan kalau sekarang dirinya telah kabur dari penjara dan akan segera membalaskan semua dendamnya kepada Dono. Jemon mengatakan walaupun dirinya di dalam penjara, ia selalu tahu kegiatan Dono sehari-hari. Bahkan saat ini Jemon tahu kalau saluran air di rumahnya sedang rusak dan istrinya berangkat bekerja sendiri. Mendengar hal itu, Dono segera keluar karena ia mengira Jemon sudah berada di area rumahnya. Namun saat Dono keluar, tiba-tiba rumahnya pun meledak, hancur berkeping-keping dan rata dengan tanah. Donnie, what you doing? You come anywhere near me. Phil, get out of the house! Setelah rumahnya hancur, di dalam telepon Jemon kembali mengatakan kalau semua ini baru babak pertama dan masih pemanasan, karena masih ada 11 babak lagi yang harus dihadapi oleh Dono. Menyadari istrinya sedang dalam bahaya, ia pun segera pergi ke pelabuhan tempat istrinya bekerja. Dono pun juga meminta bantuan kepada Hank dan sesama polisi lainnya. Benar apa yang dipikirkan Dono. Saat sampai di sana, Dono tidak menemukan Molly. Jemon pun kembali menghubungi Dono dengan mengatakan kalau babak kedua adalah menculik Molly. Setelah babak kedua, Jemon memberitahu juga kalau babak ketiganya yaitu Dono harus datang ke tempat di mana dulu pacar Jemon tertabrak. Harus dengan gerak cepat, Dono dalam waktu 8 menit segera mendatangi tempat kejadian dulu pacar Jemon meninggal. Saat sampai di sana, laki-laki Dono dipermainkan dengan Jemon, di mana Dono hanya mendapat petunjuk coretan yang ada di dinding. Dono yang menyadari kalau coretan itu mengarah ke kantor pemadam kebakaran tempat adik Dono bekerja, dia pun segera menuju ke sana dan menghubungi adiknya untuk mengabarkan kalau di kantornya diduga ada bom. Dengan sigap, adik Dono menyampaikan info tersebut ke kantornya dan memerintahkan agar keluar dari kantor tersebut. Sesampainya di sana, Dono dan Hank segera mencari tempat letak bom diletakkan oleh Jemon. Kemudian Dono mengatakan kalau sebentar lagi pasti ada ponsel yang berdering. Benar saja, tiba-tiba ada satu ponsel milik konter yang dekat kantor damkar itu tiba-tiba berdering. Saat Dono mengangkatnya, ternyata telepon itu dari Jemon, mengatakan jika telepon itu tidak diangkat maka bomnya akan meledak. Dan untungnya Dono datang tepat waktu. Kemudian Jemon memberitahukan kalau babak keempatnya Dono harus datang ke kantor Pegadaian yang saat ini sedang mengalami kebakaran. Dono harus mengambil 2 kotak yang disimpan Jemon di lantai atas kantor itu. Jika Dono gagal mengambil kotak itu sebelum jam 6, maka dipastikan ledakan besar akan terjadi. Sedangkan Hank sudah sampai di kantor pusat yang memerintahkan petugas di sana untuk melacak keberadaan Jemon dan mengecek CCTV di seluruh kota ini. Terlihat Dono yang saat ini telah berhasil menemukan 2 kotaknya. Kemudian Dono mendapatkan telepon kembali dari Jemon yang mengatakan kalau sekarang Dono berhasil masuk ke babak kelima. Diberitahu kalau 1 kotak tersebut berisi bom dan Dono harus memilih dengan tepat di antara kedua kotak itu. Saat ini Dono hanya mempunyai waktu 7 menit sebelum salah satu kotak itu meledak. Maka dari itu Dono harus membuang salah satu dari kotak itu ke sebuah laut yang luas. Petunjuk selanjutnya ada di dalam kotak yang satunya. Dengan gercep, Dono pun segera membawa 2 kotak untuk dibuang ke sebuah laut. Untuk mempercepat perjalanan, Dono nekat turun dari lantai atas hanya menggunakan tali bekas lomba tarik tambang tahun kemarin. Begitu saat mengemudi mobil damkar dengan menggunakan rempol gaspol. Jalan dong, salah ya, maksudnya remplong gaspol. Dono pun telah sampai di laut yang luas itu. Karena keseringan main tebak-tebakan kelereng, ia telah berhasil melempar kotak yang berisi bom.
FBI juga datang untuk membantu Dono membuka kotak yang satunya. Saat kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya berisikan alamat sebuah penginapan plus ada cek micetnya. Gerak cepat langsung OTW ke tempat tersebut. Dono pun datang tepat waktu dan langsung menggeledah satu persatu kamar-kamar itu. Di salah satu kamar Dono menemukan foto Molly, istrinya sedang terikat. Kemudian Dono mengecek CCTV dan melihat Cemon yang seakan menantang dan membawa kertas bertuliskan "Kami masih di sini". Dono dan rekannya pun segera mencari Cemon ke gedung atas menggunakan lift. Setelah beberapa saat di dalam lift, tiba-tiba lift itu macet. Di sini tanpa sengaja teman Dono menemukan tablet yang saat buka ternyata di dalamnya berisi video Molly. Dengan mengatakan kalau Dono melihat video ini tandanya babak ke-6 telah dimulai. Dan Danny yang hanya memiliki waktu 60 detik sebelum lift terjatuh, Dono pun segera naik ke atas untuk keluar dari lift itu. Sedangkan teman Dono tak bisa terselamatkan karena badannya yang gemuk dan tidak bisa naik. Sure you've met your new friend Willie. You'll have 60 seconds. Stay right there, I'll get you out. Come on, let's go, come on. Up, come on, come on, don't let go. Saat Dono sudah di bawah, tiba-tiba ia didatangi oleh Hank dan mengatakan kalau ia sudah mendapatkan informasi tentang mantan napi yang selalu membantu Cemon ketika di dalam penjara. Ia mencurigai kalau Anthony terlibat dalam semua rencana Cemon ini dan sekarang Hank akan mendatangi kediamannya. Dono kembali dapat telepon dari Cemon yang mengatakan telah memasuki babak ke-7. Dono harus menyelamatkan kereta listrik yang sekarang telah rusak. Ternyata kereta tersebut membawa banyak penumpang dan akan menabrak jika Dono tidak melakukan tindakan. Mendengar hal itu, Dono dan satu anggota FBI segera pergi untuk menyelamatkan kereta itu. Get me a sniper team out here now. Off that bus now, he turns us into a bloodbath. That's the one. Di dalam kereta terlihat semua penumpang mulai panik karena laju kereta yang semakin cepat dan tidak terkendali. Ketika Dono menemukan keretanya, ia langsung membawa mobilnya ke depan kereta agar laju kereta itu bisa tertahan. Namun sayangnya kereta itu masih tetap melaju dengan sangat cepat. Kemudian Dono naik ke atas kereta untuk mencoba memutuskan arus listrik kereta itu. Dono pun gagal dan tidak membuat kereta itu berhenti. Dono yang otaknya buntu dengan kecepatan yang sangat tinggi, mobilnya ditabrakkan ke pusat listrik utama dan semua listrik di kota itu mati. Begitu juga dengan kereta listriknya, akhirnya berhenti juga. Scene berpindah ke Hank saat ini sedang mendatangi kediaman Anthony. Perlahan-lahan Hank masuk ke suatu ruangan hingga akhirnya Hank bertemu dengan Anthony. Sini Anthony menodong senjata lalu mengatakan kalau kekacauan yang terjadi semuanya sudah diatur oleh Cemon. Bahkan pertemuan Hank dan Anthony sekarang juga adalah bagian dari rencana Cemon. Dan ternyata Anthony sendiri juga telah dikhianati oleh Cemon. Karena mereka berdua telah dijebak, tiba-tiba bom pun meledak yang membuat mereka berdua koed. Wouldn't have planned for something like this. Whatever the plan is, apparently you're not part of it. Bitch. Singkat cerita, Dono kembali menerima telepon dari Cemon, lalu mengatakan kalau sekarang Hank sudah tewas. Mendengar kabar kematian Hank, Dono merasa sangat bersalah akibat dirinya banyak korban yang harus tewas. Cemon yang memang sangat kurang ajar dengan mengatakan babak 12 akan segera dimulai. Cemon memberi waktu 15 menit agar Dono pergi ke kuburan pacar Cemon. Karena di sana ada Molly yang badannya sudah terikat bom. Jika Dono tidak datang tepat waktu, maka Dono akan selamanya tidak akan lagi bertemu dengan Molly istrinya itu. Di tengah perjalanan, Dono mendapat kabar dari petugas pelacak yang berhasil meretas kamera CCTV gedung pencetak uang. Di dalam rekaman itu terlihat Cemon sedang menyamar sebagai penjaga gedung dan telah menghabisi semua penjaga yang asli. Kemudian Cemon membawa semua uang yang ada di dalam gedung menggunakan mobil pemadam kebakaran. Dono dan anggota FBI akhirnya menyadari kalau semua permainan ini bukanlah balas dendam,
melainkan pengalihan agar semua petugas keamanan sibuk dan Jemon bisa dengan leluasa merampok bank pencetak uang itu. Dono baru sadar kalau saat ini Molly pasti dimanfaatkan oleh Jemon untuk menerbangkan helikopter yang berada di atas gedung rumah sakit. Karena diketahui Molly bisa menerbangkan pesawat, anggota FBI pun segera mendatangi rumah sakit tersebut untuk menangkap Jemon. Molly yang tubuhnya diikat bom hanya bisa pasrah dan menuruti semua perintah Jemon. Ketika helikopter itu akan terbang, Dono dan satu tim FBI datang. Di sini si teman FBI harus terkena tembakan dari Jemon. Sedangkan Dono nekat loncat dari gedung untuk menggapai helikopter tersebut. Saat Dono menggelantung, Jemon pun keluar untuk menjatuhkan Dono dengan sekuat tenaga. Demi dapat bertahan, lalu berhasil masuk ke dalam heli. Kemudian pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Karena Dono adalah pemain WWE, dengan sangat mudah Jemon dihabisi oleh Dono. Dono pun melepaskan bom yang mengikat Molly. Menyadari bom itu akan segera meledak, ia nekat membawa Molly terjun ke dalam kolam renang yang berada tepat di bawah helikopter tersebut. Sementara helikopter itu meledak bersama Jemon dan uang curiannya bertaburan di bawah, yang menjadikan suasana Dono dan Molly sangat romantis bagaikan hujan uang yang tidak akan pernah terjadi dan selalu menyusahkan. Itulah uang. Dan film pun buyar. Pesan dari film ini, sedekat apapun orang yang dekat dengan kita, bukan berarti orang itu tidak mempunyai niat jahat dengan kita. Pergunakanlah waktu dengan mencari ilmu dan belajar sebaik mungkin, biar kelak saat tua tidak menyesal hanya menjadi karyawan saja dan tidak bisa berwirausaha. Saya karyawan sakit hati. Itulah akhir cerita dari film Front yang rilis pada tahun 2009. Makasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, wow.